Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau datang di hadirat Tuhan pada saat ini. Mari buka hati kita lebih lagi untuk kita memuji Tuhan, menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan hatimu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku, Kau yang hadir Tuhan. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu sempurna. Oh, kami menyembah-Mu, ini setiap hati kami, hati yang rindu kepada-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan Kau yang beri kemenangan, Kau yang beri kekuatan Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan, sebab Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus.
Saya percaya ketika saya menanyakan bagaimana kabar Anda hari ini, dengan iman Anda pasti menjawab baik dan luar biasa. Walaupun saat ini kita sedang berada dalam sebuah keadaan yang tidak baik. Selamat datang di Today Sermon hari ini, sebuah tayangan yang bukan hanya sekedar mengisi konten YouTube channel Bethel Media, tetapi kalau saudara menyimak dan memperhatikan setiap hari dalam tayangan ini, ada maksud Tuhan yang akan disampaikan bagi kehidupan pribadi Anda dan juga saya, yang bermanfaat untuk kehidupan rohani kita. Saya mau berikan kabar baik untuk Anda semua, di mana Tuhan tidak pernah menjadikan sebuah keadaan dengan asal-asalan atau iseng aja. Tetapi di balik semua apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan buat, ada maksud yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupan kita hari ini. Kita adalah generasi-generasi hebat yang Tuhan ciptakan dalam masa-masa yang sulit hari-hari ini. Saudaraku di dalam Tuhan, tema renungan saya hari ini adalah jangan kasih kendor. Sekali lagi, tema renungan saya hari ini, jangan kasih kendor. Kita buka ayat dalam Alkitab, dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku di dalam Tuhan, ayat Alkitab ini sepertinya mengatakan semuanya sudah selesai karena ada kata akhirnya. Sepertinya ini sudah merupakan sebuah garis finish. Tapi kalau Anda lihat dalam perikop di Efesus 6 ayat yang ke-10, ini adalah ayat pertama dari perikop perlengkapan rohani. Dan setelah ayat ini dijelaskan secara rinci apa semua yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Saudaraku, hari-hari ini pasti Anda banyak mendengarkan khotbah dan renungan dengan tema atau topik jangan menyerah, tetap bertahan, jangan takut, tetap kuat, dan lain sebagainya. Saya pun sama dengan saudara. Saya juga sangat diberkati dengan tema-tema khotbah seperti ini. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita seperti itu? Keadaan sekarang tidak berubah, malahan semakin mencemaskan. Saya cuma mau katakan kepada kita semua, kepada Anda yang menyaksikan tayangan ini, apa yang telah kita lakukan di awal masa-masa sulit yang lalu, tetaplah lakukan sampai dengan hari ini. Jangan kasih kendor. Kalau saudara dari awal sudah berharap penuh hanya pada Tuhan, jangan kasih kendor. Tetaplah berharap. Kalau iman saudara dari awal percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara, jangan kasih kendor. Tetaplah beriman. Dan kalau saudara dari awal telah berdoa, yakin hanya Tuhan yang bisa sanggup menjawab doa-doa saudara, jangan kasih kendor. Tetaplah berdoa. Saudaraku di dalam Tuhan, kendor atau kendur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak kencang atau melemah atau berkurang tenaganya. Dan hari-hari ini sering digunakan dalam sebuah perjuangan masyarakat atau dalam konteks lingkungan pekerjaan. Kemudian ketika ada yang putus harapan, ada yang putus semangat, komandan atau pemimpin akan berkata, jangan kasih kendor, tetap semangat, untuk supaya orang tersebut bisa kembali bersemangat. Ada banyak perubahan yang mau tidak mau, dan
harus mau kita jalani. Saya pribadi masih teringat dengan momentum tanggal 31 Desember 2019, satu hari sebelum memasuki 1 Januari 2020, di mana dalam ibadah perpisahan tahun saya berdoa dengan begitu berharap kepada Tuhan, biarlah Tuhan tahun 2020 bisa jauh lebih baik daripada tahun 2019. Saya bisa mengembangkan pekerjaan saya dan terlebih pelayanan saya kepada Tuhan. Dan saya pikir Anda juga seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kenyataan berbeda jauh. Perubahan besar itu datang, dan mau tidak mau saya dan saudara harus melewatinya, harus menghadapinya. Tapi puji Tuhan, sampai dengan hari ini Tuhan Yesus tetap menyertai saya dan saudara bersama dengan keluarga kita tercinta. Saya selalu dikuatkan dengan ayat ini dalam Alkitab, dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku di dalam Tuhan, jika start awal kita sudah melakukan hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus dan merasakan bagaimana Tuhan hidup dan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan saya, saudara dan keluarga saudara, jangan kasih kendor, lakukanlah itu, alamilah itu sampai dengan hari ini dan seterusnya. Mari jo, baku kasih kuat kita, Immanuel, Allah beserta kita. Ayat terakhir yang saya mau bagikan dalam renungan Today Sermon hari ini, kita buka bersama di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, ayat ini sangat memberkati saya secara pribadi, dan biarlah ini bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita akhiri renungan Today Sermon hari ini di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini. Kami selalu akui bahwa ini bukan karena kekuatan kami atau pengaruh siapapun, manusia hebat pun tidak bisa mempengaruhi kehidupan kami. Sampai dengan hari ini Tuhan izinkan kami hidup, semuanya hanya karena kasih karunia. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan mengajarkan kami bahwa kami tetap stabil melakukan iman kami, percaya kami kepada Tuhan, karena bukan start awal kami yang menentukan, tetapi langkah akhir kami yang menentukan iman kami kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh pemirsa Today Sermon hari ini. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, berikan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang punya masalah dalam ekonomi, dalam keluarga, Tuhan yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setelah masa-masa sulit ini akan banyak kesaksian yang kami dengarkan. Kami bisa melewati masa-masa ini semuanya hanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.